Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di Pondok Pesantren Al Amin Kuala Kapuas, Jalan Pemuda, kilometer 20. Jadi alhamdulillah hari ini ya saya mewakili pengurus Bapakis Mandiri Palangkaraya hari ini bisa sampai di Pondok Pesantren Al Amin Kuala Kapuas. Ya kalau kita hitung untuk perjalanannya lumayan Pak ya. Kalau dari kota Kuala Kapuas ini sekitar setengah jam ya Pak? Ya, setengah jam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau berkunjung silahkan, ini ada di Jalan Pemuda kilometer 20 Pulau Peta Kuala Kapuas. Jadi nah, hari ini kita sudah ada, nanti kita bincang sedikit. Jadi mungkin kita mau mengetahui ini profil dari Pondok Pesantren Al Amin. Jadi kita di sini sudah ada Pak Suprianto Pak ya, selaku wakil pimpinan Pak Suprianto. Nah ini ada salam dari Pak Suprianto Pak. Jadi ini di sini wakil pimpinannya sama dengan nama Arehat kita Pak Suprianto. Jadi ini ada Pak Suprianto di sini Pak. Sebagai salam dari Pak Suprianto Pak ya. Jangan Bapak Pak Giarto selaku kepala bagian dana dan usaha. Jadi alhamdulillah kita sudah langsung ada kepala bagian nih dari dana dan usaha untuk Pondok Pesantren Al Amin. Jadi singkat saja Pak. Jadi mungkin teman-teman dari Mandirian ini mau tahu Pak. Mungkin ada yang pernah ke sini atau mungkin sebagian ada yang belum Pak ya. Jadi kita mau tahu nih Pondok Pesantren ini berdirinya dari kapan, terus juga itu apa namanya, ada berapa siswa di sini, dan juga apakah ini termasuk panti asuhan seperti itu. Jadi nanti mungkin boleh dibuka Jadi Pondok Pesantren ini berdiri tahun 199. Tepatnya 1 Juni 1999 ya. Jadi kebetulan juga saya salah satu perintisnya ya. Jadi saya menjabat jadi pimpinan itu 15 tahun dari tahun 1919 kemarin saya diganti oleh Haji Soeharto Jiti. Pada tahun ini saya berhenti karena saya sudah bekerja. Terus kemudian dari santrinya memang ada yang menginap dan ada yang nggak menginap ya. Jadi yang menginap pada saat ini sekitar kurang lebih 160 orang yang menginap. Jadi barangkali ini sudah ada berapa ya? 150 ada ya? Sekarang ini adanya 150-an kayaknya ada. 150 orang. Karena ini ada COVID kemarin jadi mungkin agak tersendat. Tapi insya Allah ini kita bisa menjaga dengan protokol kesehatan, jadi tetap belajar ya sebisa mungkin ya. Itu saat ini ada di belakang ini. Jadi sekitar itu yang semuanya kurang lebih 250 sama PP-nya Sama PP pulang pergi. Pulang pergi kan online ya. Kenapa Pak pulang pergi? Karena memang asrama nggak mampu. Jadi yang di sini rata-rata orang yang dari jauh dan sampai dari Palembang, dari Banjar, itu yang di sini. Tapi kalau hanya sekitar sini saja, barangkali kan kenanya pulang pergi. Kalau itu juga pelajarannya juga beda ya. Kalau yang di sini yang inap kan 24 jam Pak. Namanya ada yang formal, tingkatannya itu ada tingkatan MTS, ada Salafiyah, ada MA, ada SMK. Nah, SMK ini kita mendirikan 2 jurusan, yaitu SMK Farmasi dan SMK Perikanan. Ada farmasi juga. Ada farmasi juga. Karena pada tahun 2007 kita insya Allah mendapat penghargaan dari SBY langsung, jadi kita dipanggil ke istana ya, untuk dari ketahanan pangan. Yang dipermasalahkan apa? Saya juga bingung dulu. Tapi ternyata yang dipermasalahkan adalah kita itu
bagaimana rata-rata yang di sini anak yang nggak mampu, anak-anaknya orang terang. Iya. Jadi anaknya orang terang, kita berprinsip bagaimana orang yang nggak mampu ini kita bawa ke sini, ya. Jadi ya, mereka variasi, ada yang mungkin bisa membayar, ada yang nggak bisa, ada yang cuma bisa makannya saja, ada yang cuma pendidikannya saja, ada yang sama sekali tidak. Ini kan tugas kita sebetulnya gitu. Karena kita berpikir seandainya kita hanya memikirkan orang yang mampu saja, bagaimana nasib yang nggak mampu ini menjadi apa negara kita ini begitu. Dan jadi kita juga memikirkan salah satu jalannya, makanya kita membuat namanya life skill. Ya. Jadi kita tuh punya begini. Satu, untuk program santri kita pahamkan ilmu agama. Yang kedua, kita pahamkan ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, kita bukan life skill. Jadi begitu nanti menjadi pesantren, ya, mau kita anaknya tidak diam, tapi ada gunanya hidup di dalam masyarakat, ada life skill-nya. Jadi kita sekarang ini yang agak menonjol perikanan. Makanya langsung kemarin kita sudah buat perikanan. Jadi memang rata-rata nggak mampu, tapi bagaimana anak yang nggak mampu ini, ya itu bisa sekolah. Kalau anak yang mampu saya kira wajar aja, nggak masalah. Tapi anak yang nggak mampu itu bukan kita nggak terima bantuan, ya. Kita juga ada semangat untuk bisa mandiri pertama. Yang kedua juga tetap minta bantuan karena belum mampu untuk mandiri. Jadi kita belum mampu untuk mandiri. Makanya juga kita juga berupaya bagaimana bisa mandiri. Salah satunya untuk kita punya perikanan. Kita juga punya penggilingan usaha. Kita juga mungkin punya isi ulang ya. Itu pun belum cukup karena betapa besarnya operasional di sana. Nah mungkin itu Pak. Jadi tadi Bapak ada orang yang saya ada 490 yang semuanya menginap di sini ya Pak ya. Dan jadi yang istilahnya bisa pembayaran mandiri, ya bukan orang mampu ya Pak ya. Nah, jadi satu aja lagi kita mau tanya sebelum kita nanti mungkin bisa lebih lagi Pak ya. Nah ini untuk membiayai operasional dan pembiayaan personal dan juga untuk mungkin pangan mereka yang sekolah di sini atau menginap ya Pak? Iya. Atau namanya selama itu sumber dananya dari mana aja Pak? Iya. Jadi memang pertama Pak, biayanya adalah mereka yang mampu bayar untuk makan 400 per bulan. untuk biaya pendidikan karena ini formal itu MA, MTS kan ada formalnya, ada yang non formal. Jadi ada yang formal itu yang nanti ada ijazahnya. Kemudian ada pesantrennya juga kan formal kali itu. Jadi pertama mereka tetap bayar. Yang mampu, nah, kalau yang nggak mau bagaimana ya? Makanya kita selama ini kita kan ada ikan, ada isi ulang, ada penggilingan. Itu harapannya bisa untuk menopang hidup, walaupun juga belum sepenuhnya bisa. Tapi kita tetap mau mandiri, gitu. Walaupun belum tercapai saat ini. Jadi tetap menerima mungkin kalau misalkan ada orang berinfak tetap diterima ya. Bukan menerima Pak, sangat menerima. Oh iya. Makanya biarpun ada usahanya sudah ya. Karena kita belum bisa. Soalnya ini Pak, saya tertarik ke sini juga karena profilnya kemarin tuh saya melihat foto aja ternyata ada ikan di sini. Bahkan saya ini pondok pesantren punya tanah ikan, berarti mereka berusaha untuk bisa mencukupi mungkin operasional sendiri itu di sini. Nah, jadi sangat unik karena saya lihat yang selama saya datang ke pondok pesantren biasanya mereka menerima mengharapkan bantuan saja, tapi tidak ada unit usahanya jalan. Mungkin istilahnya mereka cuma nyebarkan proposal biasanya Pak, nyebarkan proposal nanti ada orang datang, jadi seperti itu untuk apalagi yang tempat yayasan biasanya seperti itu Pak ya. Tapi kalau di sini ternyata ini sudah dikatakan Bapak tadi ada penggilingan, ada isi ulang, terus juga sama ikan. Yang utama kan ikan ya Pak? Iya. Utamanya saat ini sama ikan. Walaupun kita juga tidak berupaya dari sapi Pak. Karena dulu tahun 2000 sudah sapi. Kambing, ini bahasa kambing. Kandang itu masih Pak.
sampai anak-anak itu disuruh merumput dan sebagainya. Karena yang kita ingin mandiri, bagaimana yang nggak mampu bisa ayam, sama bebek juga pernah. Tapi biasanya usaha itu kadang-kadang kan ada yang menonjol, ada yang kurang apa jadi. Ya. Jadi intinya saat ini yang agak maju itu ikan. Ikan nila. Macam-macam. Ada ikan gurami, ikan nila, ikan patin, ikan lele. Karena kita ini agak lengkap mas, kolam tanahnya ada, kolam biofloknya ada, kolam betonnya ada, tempat pembibitannya walaupun ya seadanya ada juga kan gitu. Jadi kita agak ya sedikit variasi lah gitu. Biasanya kalau kalau ada kolam itu biasanya ada aeroponik ya atau hidroponik ada nggak? Masih belum ya? Kami tidak tidak mengembangkan itu karena kemarin kita uji coba yang di bioflok itu, kalau hidroponiknya itu kurang bagus. Kurang bagus ya. Kemungkinan dari kami itu terlalu banyak pupuk dalam bahasa Jawanya. Iya. Jadi kita lebih fokus dan intent kepada ikan, pembibitan, pembesaran, lalu kita karena kita ada usaha pakan mandiri. Jadi kita berusaha untuk bikin pakan sendiri. Karena ikan itu pun kalau seandainya pakan itu membeli terus, itu untungnya pun ya mungkin juga agak tipis kan gitu. Ini dari beberapa kajian, apalagi kalau ikan patin itu per 1000 asal hidup semua selama kurang lebih 8 bulan ataupun 7 bulan itu menghabiskan biaya 8 juta per 1000. Oh ya. Jadi sambil bikin pakan sendiri, Insya Allah nanti bisa. istilahnya untuk keuntungannya semakin lebih besar. Ya yang mudah-mudahan. Iya. Yang penting bisa kolam ini muternya bisa tetap ada ikannya terus gitu. Kalau pembelinya Pak sudah ada? Nah kalau pembelinya kita pertama di masa Covid kemarin kita kan santri kan libur, kita memasuki ke rumah-rumah seafood di Kapuas. Oh. Bahkan rumah makan Wong Solo itu kalau kita mampu menyediakan karena dia punya grade itu ambilnya ke sini. Oh. Cuman kita kalah dengan mereka itu gini, mereka harus grade-nya itu 1 kilo isi 5. Untuk menyebuh itu kan lama. Jadi kita kurang bisa memenuhi permintaan mereka. Kita lebih ke seafood atau rumah makan yang 1 kilo lele itu isinya 10 atau 8. Itu pertumbuhannya Lebih kecil atau lebih kecil. Kalau yang kan isinya kalau nunggu yang 2 on itu kan secara otomatis agak ya mesti jedanya kalau. Oh jadi istilahnya dari pembeli sambil mencari pembeli atau kita langsung datang gitu ya? Tapi kalau market kita terbesar, market ini ya, ini dari santri karena dari santri itu kan sekali masak seandainya itu pasti sekitar kurang lebih maju mundur lah itu sekitar sekali masak itu 25 kilo untuk 145 orang Sekali masak. sekali masak. Sekali masak untuk satu hari atau? Nah, kita kan ada menu modelnya mas. Oh. Nah, kita menunya itu hari Senin balapan dengan lele, terus mungkin nanti di hari Kamis dari tiap hari justru kita yang nggak mampu kan menunya besar. Iya. Kalau kemarin di masa Covid itu 1 minggu itu kita bisa mengeluarkan ikan itu ya hampir 74. Oh iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Akan namanya ini satu lagi tak dan terakhir peluang mendesak yang perlu kita bikin untuk pembangunan pondok pesantren ini atau tadi seperti tadi atau mungkin ada yang mau bikin kolam lagi baru ada apakah ada Pak? Kalau mancing ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk ini kan ada 2 mas. Kita kalau ke usaha karena ini sering banjir, jadi kolam kita yang kolam tanah itu akan kita rencana kita siring beton. Jadi dengan kedalaman tertentu khusus untuk patin. Karena patin itu kedalaman kolamnya kan harus 2 meter minimal. Nah kalau makan dan sebagainya kita tidak masalah, kan kita bisa bikin
Jadi, nah, terus untuk yang kedua, kalau dibikin rata-rata semacam hunian itu layak tidak layaknya, nah ini masalah asrama. Nah, karena kepadatan asrama kami yang 9x9 kurang lebih itu harus diisi sekitar kurang lebih 30 orang. Nah, itu 30 orang. Jadi menurut kami dan kami ini masalah yang agak sangat krusial sekali adalah Mas, kita tidurnya itu masih lesehan, belum bisa bikinkan tempat tidur. Nah itu kan tempat tidur bertingkat ya. Iya. Karena kan kami ini gini Mas, makan itu kan 400.000 per bulan. Kalau dilihat secara global nilainya kan tinggi. Cuman setelah kita bagi per hari itu 3 kali itu cuman 11.000 kali berapa? Jadi sekali makan itu cuma nominalnya 4.000 ya. Nah, sedangkan untuk asrama dan pendidikan itu kan cuma sekitar asramanya itu 50.000 aja. Itu kan bantu ongkos untuk listrik. Iya. Kalau 100 itu biasanya untuk pendidikan. Pendidikan ya kan ada pembelajaran malam kita harus ngasih hono dulu ataupun yang dari luar. Saya dapat poinnya Pak. Jadi yang pertama itu ingin membuat siring ya Pak ya? Iya. Siring kolam tanah. Oh, iya. Karena kolamnya sering kena. Jadi istilahnya biar istilahnya banjir tidak terlalu berimpact kepada kolam, dia siring. Ini yang kedua lagi mau ada pembangunan ya Pak ya? Pembangunan asramanya ya. Asrama untuk santri. Dari segi hal untuk mungkin dari tempat tidur. Iya. Dan juga mungkin dari ada yang beli tanah nggak Pak? Nggak ada. Karena tanahnya sudah gede. Ya kalau tanah walaupun seadanya ada aja, memenuhi aja kan. Jadi istilahnya pembangunan untuk asrama. Iya ini kan yang urgen. Yang urgen ya. Iya Yang urgen tadi apa Pak? Gimana? Yang tiga tadi apa? Ya, Asrama, terus istilahnya sih kolam, fasilitas utamanya yang itu tempat tidur. tempat tidur. Dan juga mungkin istilahnya kalau bisa dibantu ini listrik juga Pak ya. Yang tahu ini nanti saya share untuk memotokan dari sini. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi untuk mungkin info ini semoga istilahnya bisa didengar oleh Bapak Ibu khususnya di bangunan ini sampai berkipak atau bersedekah. Inilah waktunya di sini untuk pesantren Al-Amin. Yang itu mungkin ini adalah sebagai amal jariah ya Pak ya. Akan selalu mengalir, selalu mengalir kita pahalanya hingga di akhir. Jadi seperti itu problemnya. Jadi terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkunjung. Jadi mungkin untuk sesi terakhirnya nanti kita sambil lihat untuk kolam. Iya. Sampai jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dan kita alhamdulillah. Apabila ada salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asrama Putri. Ini asrama putri. Nggih. Jadi di sini asrama Putri ya Pak ya. Ini asrama putri. Ada berapa kamar Pak? Ada 4. Kalau dari segi bangunannya permanen Semi permanen ya Pak ya. Jadi di sini ikan ya Pak ya. Ikan. Ini sejenis tambak ya Pak ya. Nah ini nanti beliau yang akan menjelaskan Mm-mm. bagaimana apa namanya. Ya untuk ini ya. Yang kolam ikan Mas ini isinya nila Mas. Oh ini nila Pak ya. Apa bisa kelihatan di kamera? Mm-mm. Nah ini lele jantan. Kelihatan Pak. Wah besar sekali Pak ya. Ini apa namanya? Indukan. Oh indukannya. Induk. Jadi bukan pembesaran aja tapi sekaligus untuk ini ya pembibitan ya Pak ya. Bisa. Sudah alhamdulillah. Oh masih sama Pak ya. Ya nila. Mm-mm. Kalau sana isinya sama aja itu nila. Nila nih. Perbedaannya apa Pak? Ini sangat ramah lingkungan. Airnya tidak berganti. Oh Bahkan mungkin bisa 4 bulan, 5 bulan, ini tidak berganti. sampai panen gitu? Ya. Hmm. Nah.
dengan SOP yang ada di tadi. Oh iya, yang ada di Nah, meleleh Pak ya. ya lele. Pak Wit, jangan lupa Wit. Beda. Ya. Sudah ya? Sudah tadi di garis